Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, Jumat 17 Oktober 2025. Hari ini kita akan mengambil tema waspada penyakit menular. Setelah berkali-kali mengecam orang Farisi dan kemudian juga mengecam ahli-ahli Taurat, Yesus kemudian mengajar beribu-ribu orang yang mereka datang sampai berdesak-desakan. Kepada mereka ada 3 poin penting yang pantas untuk dicatat. Yang pertama, tidak ikut-ikutan. Dengan mengambil simbol ragi, kita akan mudah untuk menafsirkan yang dikatakan Yesus. Karena kita semua akrab dengan ragi. Kita ambil contoh yang sering kali kita makan, misalnya tape singkong. Bagaimana ragi bekerja pada singkong itu? 1, ragi yang ditaburkan pasti sedikit. Kebanyakan ragi malah membuat tidak jadi. Yang kedua, ragi akan membuat singkong jadi lunak dan busuk. Tetapi justru singkong yang busuk seperti tape itu malah enak untuk dimakan. Yang ketiga, ragi yang benar akan membuang unsur kecut dan mengubahnya menjadi unsur manis. Kalau demikian, mengapa Yesus meminta kepada ribuan orang yang mendengarnya itu untuk waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi? Inilah yang disebut dengan bahaya laten. Yang mau dikatakan Yesus sebenarnya ini adalah bahaya laten, maka diperingatkan kepada mereka. Kemunafikan itu sebenarnya susah untuk dilihat, tetapi dampaknya sangat nyata dan buruk. Ia bekerja dalam sunyi, tetapi efeknya sungguh tidak terkendali. Kewaspadaan ini penting karena setiap orang tanpa kecuali akan rentan dijangkiti oleh ragi kemunafikan. Kemunafikan tidak bisa dikenangkan pada orang lain, misalnya kamu munafik, misalnya begitu ya. Itu tidak bisa sebenarnya. Sebab diri sendiri juga bisa terkena hal yang sama. Atau kita ini masing-masing punya kerentanan akan hal itu, maka kita nggak bisa menembak orang. Yang bisa menembak cuma Tuhan. Gitu, maksud saya begitu. Yang bisa mengukur diri apakah sudah terjangkiti bahaya kemunafikan itu adalah diri kita sendiri. Maka dikatakan waspadalah terhadap ragi. Nggak kelihatan tapi sangat berbahaya. Letak kemunafikan itu pada ulu hati yang tersembunyi. Maka yang bisa menilai, mengukur, menimbangnya adalah diri pribadi. Sekarang mari kita melihat yang kedua, solusi sebagai penangkal bahaya. Setelah berbicara tentang kewaspadaan, Yesus lantas berbicara tentang keberanian untuk menderita. Kata-kata yang ditekankan adalah jangan takut terhadap nasib hidupmu. Mengapa kata-kata Yesus meloncat dari waspada menuju untuk siap menderita? Mari kita telusuri dari hal-hal yang sederhana. Biasanya kita ini kan suka sekali apabila ada orang yang memujimu, oh bagus itu kan, sukalah. Kepala kita mulai membesar, dada kita mulai membusung, rasa pede kita mulai naik begitu ya. Dengan pujian kita bisa berjalan tegak dan penuh percaya diri. Begitu ada kritikan, kita seringkali langsung lunglai, emosi dan mulai tersiksa. Lebih lanjut bahayanya adalah kita mulai mencari-cari pujian untuk melegakan diri kita. Ini sudah alurnya begitu. Buruknya lagi, kita bisa bertindak jahat dengan alasan agar terpenuhi keinginan atau hasrat untuk dipuji tersebut. Semua bentuk pujian apapun itu hanya bersifat duniawi dan tidak menentukan hidup surgawi. Padahal hidup dekat Allah
praktek ibadah, doa, dan kegiatan rohani selalu dimaksudkan sebagai tabungan masa depan. Kalau kita ingat namanya tabungan, itu berarti disimpan. Kapan dibuka? Ya nanti, jangan dibuka sekarang. Itu berarti nggak nabung itu. Nah, kita akan membukanya setelah mati. Oleh karena itu Yesus mengingatkan agar kita berani menderita sekarang nggak apa-apa. Sebagai orang yang hidup dan benar menderita nggak masalah, nggak dipuji nggak soal. Tidak usah takut bila dipandang buruk oleh orang lain, karena telah bertindak baik dan benar. Ini catatannya yang harus kita ingat. Kalau ternyata kita salah, kemudian orang mengecam kita, ya itu wajar, harus diterima. Yang baik dan benar aja diterima, apalagi yang buruk. Sebab derita orang yang hidup baik dan benar, jujur dan setia, akan berujung kepada kebahagiaan kekal. Sebab yang menanggung semuanya adalah Allah sendiri. Itulah solusi yang dipakai oleh Tuhan supaya kita tidak terjerumus kepada bahaya kemunafikan yang kemudian kita ikut-ikut ragi orang Farisi tadi. Kemudian yang terakhir, belajar dari alam. Akhir Injil hari ini Yesus menyebut burung pipit sebagai bahan pembelajaran hidup. Dalam konteks martabat, manusia dicipta oleh Allah dengan sempurna lebih daripada segala makhluk. Bahkan manusia dicipta serupa dengan Allah, dikatakan dalam kitab Kejadian. Mesti berbuat sebagai orang yang salah. Dia yang serupa dengan Allah berbuat orang yang salah. Allah ternyata masih membela manusia. Karena manusia mesti semakin serupa dengannya. Sehingga Allah ingin menyelamatkan dengan memberikan nyawanya sendiri sebagai tebusan. Itulah yang menarik untuk kita ingat. Oleh karena itu, maksud dari penyebutan burung pipit ini jelas. Supaya kita terus bertahan di jalan yang benar dan bebas dari ragi kemunafikan. Gampangnya begini. Kita diminta untuk tidak tergoda menjadi orang yang munafik demi pemenuhan diri kita sendiri. Terpesona oleh berbagai pujian, mencari-cari perhatian agar terkesan kita ini orang baik. Sebenarnya Yesus mau mengatakan begitu. Lebih daripada itu, kita diminta untuk sungguh-sungguh terus menjadi orang yang dipandang buruk sekalipun tidak apa-apa, asalkan tetap berlaku benar dan baik. Sebab Allah bisa memandang diri kita, termasuk hati kita yang tersembunyi sekalipun. Itulah masalahnya. Dan hanya Allah yang bisa menempatkan kita layak dipuji atau tidak. Kadang-kadang orang memuji kita ini ada maksudnya. Misalnya, kamu baik ya, padahal dia maunya di belakangnya ada ini. Kayak tadi kan, kayak kemarin-kemarin kita renungkan orang Farisi mengundang makan, sebenarnya ada maksudnya untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Nah, ini yang perlu kita lihat, bahwa kita tidak boleh tergoda sampai tergoda ke arah itu. Karena Tuhan Allah bisa menempatkan secara tepat mana yang layak dipuji dan mana yang tidak. Oleh karena itu, mari kita belajar dalam hidup ini, belajar dan berusaha menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya sekedar menyenangkan orang lain supaya kita dipuji dan disenangkan. Mari kita menelusuri hidup kita yang tidak mudah ini, tapi percayalah, dalam Tuhan kita akan selamat. Kata-kata Yesus membangkitkan semangat kita. Tuhan memberkati.